Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, baiklah anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam ungkapan dalam bahasa Arab. Kan tapi sebelum itu mari kita bersama-sama membaca bismillah terlebih dahulu agar pelajaran yang kita pelajari kali ini penuh berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Qubulil Fatihah. Baiklah. Materi kali ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, anwa'ut ta'birat. Apa itu anwa'ut ta'birat? Yaitu macam-macam ungkapan dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita akan masuk ke ungkapan yang pertama, yaitu tentang memahami ungkapan meminta perhatian atau mulahadhat. Jadi dalam bahasa Arab ada tata cara ketika kita ingin untuk meminta perhatian dari seseorang atau mengambil perhatian mereka agar mereka fokus kepada kita. Dalam bahasa Arab, minta perhatian istilahnya adalah thalabul ihtimam atau al-mulahadhah. Baiklah, di sini ada 4 contoh. Contoh yang pertama yaitu lau samahta ya akhi, ungdur ila hadhihi surah. Lau samahta ya akhi, permisi saudaraku, ungdur ila hadhihi surah. Coba lihatlah gambar inilah. Kalimat ungdur ila hadhihi surah ini adalah contoh dari al-mulahadhah atau minta perhatian. Seketika itu kalau ada orang bilang, coba lihat gambar ini, pasti kan orang yang mendengarkan akan memindah pandangannya ke gambar yang dimaksud. Nah, ini disebut dengan mulahadhah. Jadi cara yang pertama yaitu kita menggunakan lau samahta. Lau samahta ini bahasa halusnya ketika kita minta permisi pada sesuatu. Lau samahta itu permisi. Kemudian tinggal memberikan mulahadhahnya, yaitu ungdur ila hadhihi surah. Coba lihatlah gambar ini. Bukan hanya gambar, bisa ke ungdur ila asyajarah, pohon, atau ke tulisan ungdur ila hadhil kitabah. Coba lihat tulisan ini, itu juga bisa. Selanjutnya yang kedua, ya abna'i ihtammu jayidan. Ya abna'i, wahai anak-anakku, ihtammu jayidan. Coba perhatikan baik-baik. Misalkan ketika menjelaskan kemudian kondisi di kelas karena kurang kondusif, maka seorang guru akan minta perhatian mereka supaya mereka lebih fokus, yaitu dengan kalimat seperti nomor 2 ini. Ya abna'i ihtammu jayidan. Wahai anak-anakku, perhatikan baik-baik. Itu contoh yang kedua. Jadi apa? Pakai ihtammu. Ihtammu itu artinya perhatikan. Jayidan, baik-baik. Sudah, itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Uridu an ashraha laka hadzal darsa fasma' jayidan. Uridu, aku ingin, an ashraha laka, menjelaskan kepadamu hadzal darsa, pelajaran ini. Fasma' jayidan, maka dengarkanlah baik-baik. Kalau di sini coba dengarkan baik-baik. Jadi yang ketiga ini pakai fasma'. Fasma' itu coba dengarkan. Nah, itu kan ketika itu kan kita akan memfokuskan perhatian kita kepada apa yang didengarkan. Itu istilahnya tadi apa? Mulahadhah. Sekarang yang terakhir nomor 4, iltafiti hunak ya ukhti. Hunaka abuka wa ummuka. Iltafiti. Coba tengoklah. Hunaka ya ukhti, ke sana saudariku. Hunaka abuka wa ummuka. Oh, ini salah ya, seharusnya ummuki. Hunaka abuki wa ummuki. Di sana ada ayah dan ibumu. Ini iltafiti pakai ya karena yang diperintah adalah seorang perempuan, maka ada ya-nya. Kalau laki-laki maka nggak pakai huruf ya. Jadi cukup iltafit hunaka ya akhi. Hunaka abuka wa ummuka. Hakata. Jadi yang keempat yang terakhir ini pakai iltafit. Artinya iltafit adalah menengok. Jadi tengoklah ke sana. Itu contoh-contoh
dari ungkapan meminta perhatian, atau dalam bahasa Arab istilahnya apa tadi? Mulahadhah. Selanjutnya, ungkapan yang kedua yaitu memahami ungkapan mengecek pemahaman atau isti'ab. Isti'ab ini insya Allah sudah sering kita praktekkan di kelas. Tapi kita baru tahu istilahnya yaitu sekarang. Apa itu isti'ab, mengecek pemahaman. Di sini ada nomor, kemudian asalibul isti'ab, cara mengecek pemahaman, kemudian jawabul ijab, jawaban positif, menunjukkan kalau paham, terus jawabun nafi, jawaban negatif, menunjukkan kalau tidak paham. Contoh, cara mengecek pemahaman. Nomor 1, hal fahimta maqultu qabla qalil. Hal fahimta, apakah kamu faham? Maqultu, apa yang baru saja aku katakan. Qabla qalil, baru saja. Kalau disusun kayak tadi barusan. Apakah kamu paham apa yang baru saja aku katakan? Ini kurang tanda tanya. Selanjutnya kalau paham maka jawabnya fahimtu. Cukup gitu toh. Fahimtu, saya sudah paham. Kalau belum paham, tinggal menjawab lam afham. Saya belum paham. Seperti itu. Selanjutnya nomor 2. Ini kan sering ya biasanya di kelas ya. Fahimtum, cuma gitu toh ya. Terus kalian menjawab fahimna. Kalau belum paham, lama. Bisa pakai lama, bisa, atau lam nafham juga bisa. Nomor 2 sekarang, ini yang sering kita praktekkan. Fahimtum ayyuhatulab, kalian sudah paham anak-anak? Itu menanyakan atau mengecek pemahaman. Kalau sudah paham, kalian akan menjawab fahimna, kami sudah paham. Lam nafham, kami belum paham. Kalau belum paham, seperti itu. Selanjutnya nomor 3, laqad akhbartuki an kaifiyati tabakh. Fahimti? Artinya laqad akhbartuki. Sungguh aku telah memberitahumu an kaifiyati tabakh, tata cara memasak. Fahimti? Apakah kamu sudah paham? Terus kalau yang diajak bicara sudah paham, maka dia akan menjawab fahimtu fahman jayyidan. Ini cara menjawab kalau emang benar-benar paham. Maka jawabnya fahimtu fahman jayyidan. Saya benar-benar paham. Paham benar, itu berarti pakai fahimtu fahman jayyidan. Kalau belum paham, maka ada istilah mohon maaf sebelumnya. A'tadzir, lam afham. A'tadzir ini mohon maaf, lam afham, saya belum paham. Ini yang halus. Jawab belum paham tapi ada istilah mohon maafnya dulu. A'tadzir, lam afham. Saya mohon maaf, saya belum paham. Terus yang nomor 4. Alaysa kadzalik ya ukhti? Bukankah begitu saudariku? Ya, di sini untuk mengecek pemahaman ini pakai alaisa kadzalik. Kalau di atas tadi pakai fahim, fahimta, fahimtum, fahimti. Kalau yang nomor 4 ini pakai alaisa. Alaisa itu artinya itu apakah, laisa itu bukan. Jadi kalau digabung bukankah, alaisa itu cuma bukankah, kadzalik begitu, ya ukhti saudariku, bukankah begitu saudariku? Jawabannya kalau positif, maka jawabannya adalah bala, iya benar. Tapi kalau negatif, itu pakai na'am, yaitu bukan. Mungkin ini agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Ini kan biasanya kalau iya gitu pakai na'am, kalau tidak ya pakai la. Tapi beda kalau alaisa. Karena alaisa itu mengandung kalimat negatif. Sehingga kalau kita ingin membenarkannya, maka harus pakai bala. Sehingga kalau pakai na'am itu kan positif. Nah, positif ketemu negatif dalam rumus matematika kan hasilnya negatif. Maka kalau kita alaisa kadzalik kemudian jawab na'am, maka hasilnya adalah negatif, sehingga artinya itu bukan iya tapi tidak demikian, seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan yang nomor 4. Jadi jangan sampai terkecoh apabila ketika ditanya alaysa kadzalik, kalau kepingin jawab iya maka harus pakai bala. Tapi kalau kepingin jawab tidak, yaitu pakai na'am. Sudah, ini nomor 4. Demikian. Diperhatikan baik-baik yang nomor 4. Sekarang nomor 5, terakhir. Fahimtad darsa alladhi syarahtu lak. Fahimtad darsa alladhi syarahtu lak. Apakah fahimta, apakah kamu sudah paham ad-darsa, pelajaran alladhi syarahtu lak, yang telah kujelaskan? Kalau sudah paham maka jawabnya fahimtu ya akhi, saya sudah paham saudaraku.
Jadi ada sesama teman gitu minta jelaskan. Kemudian kalau sudah paham maka dia bilang, fahimtu ya akhi, saya sudah paham saudaraku. Atau kerennya itu saya sudah paham mas bro gitu. Yang terakhir, kalau tidak paham, ma fahimtu syai'an, saya tidak paham sama sekali. Penjelasannya mungkin boleh jadi masih kurang jelas, maka dia menjawab, ma fahimtu syai'an, saya tidak paham sama sekali. Seperti itu. Ini adalah ungkapan untuk mengecek pemahaman, atau dalam istilah bahasa Arabnya itu isti'ab. Selanjutnya, ungkapan ketiga. Ungkapan ketiga adalah memahami ungkapan menghargai kinerja atau pujian. Dalam bahasa Arabnya adalah madah. Madah itu pujian. Asalibul madah, cara memuji. Kemudian di sini ada al-ibarat anil madah, ungkapan cara memuji. Ini cara memujinya ini ada 10. Ini terbagi menjadi 2 slide. Slide yang pertama menjelaskan 5 cara. Yang nomor 1, ahsan, itu memakai kata-kata ahsan, artinya bagus. Dalam prakteknya kita sering mengucapkan ahsanta untuk memuji kinerja seseorang. Ahsanta, bagus sekali. Ahsanti, kalau ahsanta tadi untuk laki-laki yang dipuji, kalau ahsanti itu untuk perempuan, kalau yang dipuji itu perempuan. Ahsantum, kalau yang dipuji itu banyak. Ini untuk menghargai kinerja seseorang. Ahsanta, ahsanti, atau ahsan, ahsantum. Nomor 2, mumtaz, mumtaza. Ini sering kalian dengar ya, ahsan sama mumtaz ini di kelas biasanya kan gitu ya. Mumtaz, mumtaz itu apa? Sempurna. Nah ini diucapkan kalau kita ingin menghargai kinerja seseorang. Contohnya kalau praktek yaitu anta mumtaz min zaman. Sejak dulu kau sudah sempurna. Sejak dulu itu kamu sudah bagus ya, sudah excellent. Nah, kata. Ini contoh praktek yang nomor 2. Sekarang nomor 3, roe. Lah ini nomor 3, 4, 5 semuanya kok artinya bagus semua. Aslinya setiap katanya ada arti sendiri. Cuma kalau dalam bahasa Indonesianya biar lebih mudah memahami maka pakai istilah bagus saja, seperti itu. Contoh seperti nomor 3, roe itu artinya adalah indah aslinya, cuma nggak cocok kalau kita susun dalam bahasa Indonesia. Roe jita watafus, indah kamu baru datang dan langsung menang, kan nggak enak ya. Maka di sini saya makai terjemahan bagus. Roe jita watafus, bagus kamu baru datang dan langsung menang. Dia datang terlambat tapi ternyata lombanya langsung menang. Nah itu pakai roe. Oh keren rek gitu. Kalau istilah bahasa lainnya. Nomor 4, pawan. Sama, ini bagus juga. Pawan, sautuka mumti'. Bagus. Suaramu enak sekali. Nah itu pakai mumti'. Enak. Nomor 5, jamil. Sama, ini bagus juga. Kalau arti aslinya apa? Indah juga. Jamil, anta syautir ya akhi. Bagus, kamu pintar sekali saudaraku. Ini contoh-contoh sederhana dari praktek cara memuji. Selanjutnya adalah lanjutan nomor 6 sampai 10. Nomor 6 ini pakai azim. Azim itu kalau arti aslinya adalah besar atau agung. Azim, kalau di sini pakai bagus. Azim, anta mahir, dzakiratuka mumtazah. Bagus, kamu pandai, ingatanmu kuat sekali. Lah ini contoh ketika memuji seseorang, yaitu pakai azim. Nomor 7, tamam. Artinya sempurna sama kayak mumtaz tadi. Jadi bisa pakai mumtaz atau tamam. Tamam, hadza huwa ra'yun jadzab. Sempurna, ini ide yang menarik. Selanjutnya nomor 8, ni'mah, terbaik. Ini harus digabung sama kata selanjutnya. Contohnya di sini ni'mah syarik anta. Ni'mah, terbaik, asyarik itu teman, anta adalah kamu. Kalau disusun, kamu adalah teman terbaik. Atau bisa juga teman terbaik itu adalah kamu. Jadi ini adalah pujian kepada seseorang. Pakai ni'mah. Nomor 9 sampai 10 ini adalah anta nadhirun min ghairi nadhirihi. Kamu memang tak tertandingi. Selanjutnya nadhir itu yang menang. Nggak ada saingannya udah. Anta ahadul ahadaini, kamu memang tiada duanya. Kalau di sini nggak ada
pakai huruf apa, karena ini sudah istilah pujian memang. Jadi kalau kepingin memuji seorang bisa demikian, pakai anta nadhirun min ghairi nadhirihi. Udah wis nggak ada saingannya, misalkan seperti itu. Pakai contoh di sini nomor 9 sama 10. Selanjutnya terakhir, yaitu cara mengungkapkan pendapat. Baiklah, selanjutnya yaitu yang terakhir, memahami ungkapan mengemukakan pendapat atau takdim al-ara'. Ini ada dua cara. Pertama, meminta pendapat seseorang, kemudian yang kedua adalah cara mengemukakan pendapat kita. Dalam bahasa Arab istilahnya adalah takdim al-ara'. Yang pertama, ma ra'yuka, bagaimana pendapatmu? Jadi pakai ma ra'yuka. Ra'yun itu artinya ara'. Ra'yun itu artinya pendapat. Kalau ara' itu jamak dari ra'yun. Kemudian jawaban kita kalau ingin mengemukakan pendapat ketika ditanya ma ra'yuka, bagaimana pendapatmu? Maka jawaban kita inda ra'yi, menurut pendapatku bla bla bla, titik-titik di sini. Maka sedemikian cara untuk mengemukakan pendapat. Cara yang kedua yaitu meminta pendapat dengan cara madza taro. Ini artinya apa? Bagaimana menurutmu tentang, taro itu kan aslinya melihat ya, cuma dalam terjemahan lain bisa diterjemahkan menurut. Jadi madza taro, apa yang kamu ingin sampaikan, bagaimana pandanganmu. Nah, taro itu kan melihat atau memandang juga bisa. Maka madza taro itu bisa diartikan juga apa pandanganmu, bagaimana pandanganmu tentang ini, titik-titik. Aro, pandanganku tentang ini, titik-titik, seperti itu. Nomor 3, ini pakai li fikrotun thayyibah, pakai yang digaris bawahi ini, yaitu aku punya ide bagus. Li fikrotun thayyibah, saya punya ide bagus. Kaifa nadhabu ila syati'il bahar, bagaimana kalau kita pergi ke pantai saja. Jadi dia langsung cara mengemukakan pendapatnya. Jadi cara minta pendapat bisa pakai dua, bisa pakai ma ra'yuka atau madza taro. Kalau cara mengemukakan pendapat atau taqdimul ara' itu bisa pakai 3, pakai inda ra'yi bisa, atau pakai aro itu juga bisa. Yang terakhir bisa li fikratun thayyibah, saya punya ide bagus, ini juga bisa. Jadi demikian istilah-istilah tadi, silakan diingat dan dihafalkan baik-baik karena nanti akan ada evaluasi tentang kalimat istilah-istilah tadi. Sekian untuk ungkapan-ungkapan yang kita pelajari hari ini. Syukran jazilan, terima kasih banyak atas perhatian dan simak kalian. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Salam.